Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali mempelajari atau memahami bersama beberapa masalah dari agama kita, dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang melanjutkan kajian dari kitab Majalisur Ramadan, dan kita sampai pada pembahasan hikmah-hikmah puasa. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai macam ibadah, dan itu hikmahnya sangat tinggi. Kenapa? Karena Allah menjadikan orang yang satu dengan orang yang lain berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta, sungguh usaha kalian itu beda-beda. Nah, ada yang mampu melakukan usaha model A, ada yang mampu model lainnya, dan berbagai macam. Ada yang mampu di sini tidak mampu di sana, ada yang mampu di sana tidak mampu di sini. Nah, kekuatan juga begitu. Ada yang kuat melaksanakan ini, tidak kuat melaksanakan yang itu. Ada yang kuat itu, tidak kuat ini. Ada orang yang suka dingin, tidak suka panas. Sebaliknya ada orang yang suka panas, tidak suka dingin. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah bermacam-macam. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah gitu. Kalau orang itu tidak mampu maksimal dalam ibadah yang satu, supaya ia mendekatkan diri kepada Allah dari sisi yang lain. Nah, dan orang yang paling sempurna adalah orang yang berusaha supaya segala bentuk ibadah betul-betul dilakukan dengan maksimal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara ibadah itu ada yang ibadah badaniyah, amalan anggota badan. Ada yang berupa ucapan lisan seperti baca Quran, ada yang berupa mengorbankan harta, dan ada ibadah yang berupa gitu, menahan diri dari apa yang dia senangi, Jadi ibadah itu Allah tetapkan tidak melakukan apapun, tidak membaca apapun, tidak mengorbankan apapun, tetapi tidak boleh melakukan apa yang ia senangi. Ibadah berupa imsak, menahan diri tidak melakukan apapun dalam hal apa? Dalam hal yang ia senangi. Dan itu asalnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, kesenangan berupa hal-hal yang ia senangi dan ada padanya, lalu ditinggalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan itulah puasa. Nah, karena itu puasa adalah ibadah kepada Allah yang berupa menahan diri dari pembatal. Dan pembatalnya yang paling pokok adalah 3, yaitu makan, minum, dan berhubungan suami istri. Gitu. Lapar tidak makan, lapar tidak makan, haus tidak minum,
punya istri tapi tidak boleh berhubungan suami istri, dan tiga-tiganya itu adalah merupakan kesenangan jiwa, hawa nafsu, syahwat jiwa, kesenangan jiwa. Nah, ibadah yang berupa menahan diri dari pembatal sejak terbit fajar atau sejak subuh sampai tenggelam matahari. Nah, itulah ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini subhanallah, manfaatnya sungguh luar biasa, dan kita menjadi lebih paham tatkala penjelasan ulama ahlus sunnah itu betul-betul kita fahami dan betul-betul selalu kita ingat di dalam setiap saat dari perjalanan ibadah kita. Nah, supaya itu menjadi lebih mantap di dalam jiwa kita dan selalu ingat di dalam pikiran kita, maka kita akan memahami seperti apa hikmah yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Majalis Ramadan. Gitu, Majelis Ramadan. Famil hikamis siyam, maka di antara hikmah puasa, annahu ibadatun lillahi ta'ala, sesungguhnya puasa adalah ibadah hamba kepada Allah, pengabdian hamba kepada Allah, itu berupa puasa itu. Yataqarrabul abdu fiha ila rabbih, hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, ibadah adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Hamba itu dengan puasa sesungguhnya ia mendekatkan dirinya kepada Allah, bitarki mahbubatihi wa mustahiyatihi wa mustahayatihi min ta'amin wa syarabin wa nikah. Gitu. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah berupa meninggalkan apa yang ia senangi, berupa meninggalkan apa yang menjadi tuntutan jiwanya. Tuntutan jiwanya maunya begini, tapi enggak. Kenapa? Karena mau mendekat kepada Allah. Nah, lebih mengutamakan mendekatkan dirinya kepada Allah daripada apa yang ia senangi. Akhirnya yang ia senangi, yang menjadi tuntutan jiwanya, nah itu ditinggal. Untuk apa? Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Yaitu at-ta'ami wasyarabi wan nikah, yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri. Diperhatikan dalam hal ini tidak sedang membahas ibadahnya itu tata caranya kayak apa. Kalau itu tata cara yang diterima oleh Allah sesuai tuntunan, dan sesuai tuntunan itu mulainya adalah terbit fajar atau subuh sampai tenggelam matahari. Tapi makna dari puasa itu sendiri adalah meninggalkan apa yang ia senangi, meninggalkan tuntutan jiwanya. Apa yang ia senangi dan apa tuntutan jiwanya? Lapar, secara otomatis jiwanya kepingin makan. Secara otomatis jiwanya kepingin, tapi tidak makan. Kenapa? Karena puasa untuk Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Haus, tidak pakai diiming-imingin minuman atau apa itu. Haus, otomatis yang ia sukai adalah minum. Bahkan menjadi dorongan dan tuntutan jiwanya, dia kepingin minum. Tapi yang ia inginkan itu ia tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan gitu. Nah, ini adalah ibadah puasa. Punya istri gitu. Punya istri, dan tatkala ia menginginkannya, enggak, ini adalah untuk Allah. Dia tinggal apa yang ia sukai, dia tinggal apa yang menjadi tuntutan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayadharu bidzalika sidqu imanihi. Coba kita renungkan, sungguh itu menunjukkan kejujuran imannya kepada Allah, menunjukkan kebenaran imannya kepada Allah. Wa kamali ubudiyatihi, dan kesempurnaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa quwwatu mahabbatihi lahu wa rajaihi ma'indahu, menunjukkan kuatnya harapan-harapan yang ia inginkan dari Allah, dan menunjukkan kuatnya cintanya kepada Allah.
karena yang lebih besar daripada itu kecintaannya. Jiwa itu tidak bisa meninggalkan apa yang ia cintai kecuali dengan sesuatu yang lebih besar daripada yang ia tinggal itu kecintaannya. Kita ambil contoh yang gampang. Misalnya begini. Ada tawaran yang menarik itu hanya dengan melakukan sesuatu yang sangat ringan ini. Itu harta yang sangat banyak dan menyenangkan. Nah, tapi harta yang sangat banyak dan menyenangkan itu apa? Tingkatan orang seperti ini misalnya 10 juta. Hanya dengan melakukan 1-2 jam ringan dapat 10 juta. Wah, jiwa senang dan tidak akan meninggalkan masalah ini kecuali karena ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Nah, coba seandainya yang lebih besar daripada itu, ini kerjaannya sama dan bukan 10 juta berapa? 50 juta. Maka jiwa tidak senang loh kalau saya meninggalkan yang 50 juta itu. Disuruh yang 10 juta itu namanya orang yang nggak sehat akal, nggak sehat jiwanya. Kenapa? Karena yang jiwanya itu hidup, yang jiwanya itu sehat, jiwa itu tidak akan bisa meninggalkan yang ia cintai kecuali karena sesuatu yang kecintaannya lebih besar. Nah, jadi itu masalah jiwa. Adapun praktek zahir itu macam-macam. Gitu. Intinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa puasa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini berupa meninggalkan apa yang ia sukai, apa yang menjadi tuntutan jiwa. Kenapa? Yang disukai jiwanya menuntut itu kok ditinggal? Karena ibadah ini mendekatkan diri kepada Allah. Karena mendekatkan diri kepada Allah karena untuk Allah SWT. Dan itu menunjukkan benarnya imannya, menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah, menunjukkan kuatnya cintanya kepada Allah, menunjukkan kuatnya harapan-harapan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi khulasahnya bahwa hikmah puasa yang pertama adalah ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah sampai pada tingkatan meninggalkan hal-hal yang ia cintai, yang menjadi tuntutan jiwanya. Nah, kenapa ditinggalkan? Karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan benarnya imannya, menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah lebih tinggi daripada kepada dunia, menunjukkan bahwa harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kuat, dan menunjukkan bahwa dia betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah hikmah yang paling besar. Yang kedua, di antara hikmah puasa adalah annahu sababun littaqwa. Bahwa dengan puasa berarti puasa ini ada pada dirinya. Dengan puasa ia akan mudah menjadi orang yang takwa. Berarti jadi sebab ketakwaan. Nah, dengan puasa ia akan jadi takwa. Puasa ini sebab ketakwaan. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, supaya sebagaimana diwajibkan pula pada orang-orang sebelum kalian. Gitu. La'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang yang takwa. Loh, kenapa? Itu supaya jadi orang yang takwa. Kenapa harus jadi orang yang takwa? Orang yang dekat kepada Allah, orang yang tinggi derajatnya itu, orang yang dekat kepada Allah tinggi derajatnya, yang selamat di sisi Allah itu hanya orang yang takwa. Hanya orang yang takwa. Nah,
Jadi kalau hamba itu kepingin jadi orang yang selamat, kalau hamba itu kepingin jadi orang yang dekat di sisi Allah, kalau hamba itu kepingin derajatnya tinggi, maka dia harus jadi orang yang takwa. Lah bagaimana cara supaya jadi orang yang takwa? Caranya diantaranya adalah puasa. Diantaranya yang paling agung, diantara yang paling agung sebab yang harus ditempuh adalah puasa. Nah ini penting untuk kita perhatikan. Nah takwa itu sendiri seperti apa? Jiwa yang takwa itu jiwa yang akhirnya betul-betul punya kewaspadaan bahwa itu baik dan itulah yang manfaat, itu adalah kebaikan dan itulah yang manfaat, dan ia butuh manfaat itu. Diperhatikan, itu baik, manfaat, dan ia butuh itu. Kita ambil salah satu contoh. Kalau kita lihat ada makanan yang sehat dan itu manfaat untuk dirinya, karena apa? Dia cocok dan itu yang ia butuhkan. Dan dia sedang dalam keadaan butuh, dalam keadaan lapar. Kalau seandainya kita dalam keadaan lapar, kita tahu ada makanan yang cocok dan hanya makanan yang cocok itu di sebelah kanan itu, maka ndak pakai latihan, ndak pakai didorong, jiwa itu otomatis cenderung kepadanya. Nah, jiwa yang takwa itu akhirnya terus cenderung kepada kebaikan dan akhirnya ringan untuk melaksanakan kebaikan. Itu jiwa yang takwa. Jiwa yang takwa itu perhatian terhadap setiap masalah sehingga faham yang jelek itu jelek. Dan kejelekan itu madharat. Maka otomatis jiwanya akan menjauh dari madharat itu atau akan menghapuskan madharat itu. Menghilangkan, menghancurkan madharat itu. Itu jiwa yang takwa. Jiwa yang takwa adalah jiwa yang tahu kebenaran itu adalah manfaat dan ia sedang butuh manfaat itu, maka jiwanya terus cenderung kepada ketakwaan. Dan yang kedua, jiwa yang faham bahwa kejelekan, kemaksiatan itu madharat, bahaya, karena itu kalau tidak bisa dihancurkan dan dihapuskan bahaya itu, dirinya yang akan menjauh. Itu jiwa yang takwa. Bagaimana supaya orang yang beriman itu punya jiwa seperti ini? Maka di antara sebab utamanya adalah dia harus puasa. Nah, dan karena Allah SWT senang kepada hambanya itu yang bertakwa, maka Allah SWT syariatkan puasa ini dan bahkan Allah jadikan sebagai bagian terpenting di dalam Islam, yaitu rukun Islam. Nah, itu hikmah puasa. Nah, yang ketiga yang termasuk hikmah puasa adalah wa min hikam siyam annal qalba yatakhalla lil fikri wa dzikr. Sesungguhnya dengan puasa itu, apabila puasanya itu benar, apabila puasa itu benar, jiwanya faham bahwa puasa ini adalah ibadah kepada Allah. Puasa ini berupa meninggalkan hal-hal yang disenangi oleh jiwa, yang menjadi tuntutan jiwa itu ditinggal. Inilah puasa. Kembali, jika orang yang berpuasa itu faham bahwa puasa ini ibadah kepada Allah. Puasa ini berupa meninggalkan yang ia cintai, yang menjadi tuntutan jiwa, seperti yang di atas tadi. Kalau ia faham seperti itu, maka hikmahnya annal qalba yatakhalla lil fikri wal dzikr. Jiwanya itu akhirnya itu kosong dari hal-hal yang, atau bersih, terhindar dari hal-hal yang jelek, yang ngotori dan menghalang-halangi. Akhirnya jiwanya itu lapang untuk
berpikir yang benar untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran yang benar itu pasti baik. Nah, dan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan ya. Akhirnya jiwanya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila jiwa itu selalu ingat kepada Allah, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman, hatinya tenang, hatinya tentram karena ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat Allah hati itu jadi tenang. Diperhatikan ini betul-betul, ini nasihat yang sangat mendalam gitu, bahwa dengan puasa hati dan pikiran itu jadi seolah-olah tidak ada penghalang, gitu, tidak ada yang mengotori, lapang, jernih. Untuk apa? Untuk berpikir dan ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan puasa jiwa jadi begitu. Nah, dan bagaimana itu puasa jiwa kayak gitu? Harus paham minimal 2 hal besar yang tadi dipelajari di atas. Yang pertama, faham bahwa puasa itu ibadah kepada Allah. Kita ini sedang ibadah kepada Allah. Yang kedua, itu hakikatnya ibadah kepada Allah ini apa? Itu jadi yang kedua, yaitu meninggalkan yang dia senangi untuk Allah, meninggalkan tuntutan jiwa untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, 2 hal ini berarti orang ini puasa dengan benar. Nah, asar dari puasa yang benar ini, jiwanya itu akhirnya lapang, bersih gitu, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti hikmah puasa menjadikan jiwa ini selalu ingat Allah. Hikmah puasa menjadikan jiwa ini selalu ingat Allah. Dan kalau jiwa ini tentram, bahagia, akhirnya menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah puasa. Menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah puasa. Kenapa? Karena hati kalau ingat Allah itu tenang, tentram. Karena puasa tenang, tentram. Karena puasa ingat Allah, karena puasa ingat Allah, hati tenang, tentram, bahagia. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman hatinya tenang karena ingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Gitu. Bangun jam 3, jam setengah 4 untuk makan. Nah, ini normalnya kesenangan jiwa. Ini tidak waktunya bangun untuk makan. Tapi karena mau puasa, bangun untuk makan. Makan sahur, dan itu ibadah. Ingat kepada Allah, kalau ingatnya adalah kita makan supaya nanti kuat, supaya nggak kelaparan. Kalau kita sahur ini ibadah, dan disabdakan oleh Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, sesungguhnya dalam sahur itu betul-betul berkah. Dan al barakah al khairul katsir. Gitu. Dirinya ibadah kepada Allah SWT, maka hendaknya berharap kepada Allah. Nanti tatkala pagi, mungkin ada orang tertentu biasa kalau pagi itu minum kopi panas, minum teh panas. Nah, ini nggak ada lagi kopi pagi atau teh pagi, nggak ada. Kenapa? Karena dia sedang puasa. Ringan ia tinggalkan itu. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah. Ingat Allah. Nah,
Karena itu akhirnya jiwa dan pikiran ingat Allah. Kalau tidak ingat, munculkan usaha, belajar, memunculkan jiwa itu berharap kepada Allah itu, karena dia meninggalkan apa yang ia sukai ini untuk Allah. Nanti agak siang jam 10, jam 11, kalau terasa haus, terasa perutnya lapar gitu, itu mengingatkan dirinya puasa. Puasa ini ibadah, puasa ini meninggalkan yang ia sukai, meninggalkan tuntutan jiwa, tapi ini ibadah untuk Allah. Ingat Allah lagi. Ingatkan puasa, mengingatkan dirinya kepada Allah. Lah kalau ingat kepada Allah, berlatih dimunculkan penuh harap kepada Allah. Gitu. Nah, akhirnya jiwanya selalu ingat Allah. Di sini sesungguhnya orang yang puasa dengan benar, jiwanya selalu ingat Allah, dan apabila jiwanya itu ingat Allah, yang faham dengan pelajaran-pelajaran, ya Allah ampunilah dosa-dosa, ya Allah terimalah dan berikan langsung pahalanya tanpa perantara. Bagaimana mendapatkan pahala langsung dari Allah itu? Wah, tidak bisa bayangkan bagaimana itu. Nah, ya Allah jadikanlah puasa ini benteng api neraka. Ingat Allah menjadikan harapan-harapan itu muncul, dan akhirnya hati tenang, tentram, bahagia. Bahkan gitu, pelajarannya yang betul-betul nyata, orang yang jiwanya sudah penuh harap, jiwanya itu sudah bahagia. Meskipun nikmat itu belum dia dapatkan, belum ia terima. Kalau jiwa itu sudah penuh harap, jiwa itu sudah bahagia. Contoh ya, ada orang petani tanaman. Wah, seminggu lagi insya Allah panen, dan kelihatannya Masya Allah sangat bagus. Lah dipanen sekarang belum bisa. Kalau padi dipanen sekarang, nanti jadinya tidak bisa jadi beras. Kenapa? Karena belum keras bijinya, belum keras. Nah itu, nunggu seminggu lagi, tapi Masya Allah kelihatan bagus, sudah bahagia. Padahal bisa jadi dalam waktu seminggu ini nanti kena hama atau kebanjiran terus busuk. Banyak yang kayak begitu. Wah, tinggal 1-2 hari panen, tinggal seminggu panen, ternyata keserang hama. Tapi yang kita ambil pelajaran, sebelum kena hama, karena harapan itu sudah sangat tinggi, kebahagiaan itu sudah muncul. Insya Allah seminggu lagi panen. Kenapa nggak sekarang? Waktunya memang seminggu lagi. Kenapa? Karena ya pegawainya, ya penjaganya, kendaraannya, transportasinya segala macam. Akhirnya seminggu lagi panen. Karena dilihat itu, wah ini insya Allah istimewa, panennya bagus. Sudah senang. Belum panen loh. Tapi harapan itu sudah muncul, maka sudah senang. Nah, dan bisa jadi tinggal 1-2 hari banjir besar, terus hilang semua ikannya. Tapi yang kita ambil pelajaran, ketika harapan itu sudah tinggi, kebahagiaan itu sudah ada. Nah, hikmah puasa menjadikan hati itu ingat Allah. Dan kalau hati itu ingat Allah, yang di sisi Allah itu kebahagiaan yang tidak terukur, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dihayal oleh pikiran, saking tingginya. Dan ingat Allah itu hati menjadi tenang, tentram, dan bahagia. Dengan puasa hati ingat Allah, dengan hati ingat Allah, maka akan merasakan nikmatnya ibadah, dan hatinya akan senang, tenang, tentram, bahagia. Itu hikmah dari puasa. Dan ada pemahaman kebalikannya di sini. Orang itu dengan melampiaskan syahwat, dengan menuruti keinginan, lapar makan, makannya enak tidak berhenti, minum, haus minum, wah nikmat, haus minum nikmat, minumannya enak tidak berhenti sampai kenyang. Ketahuilah sesungguhnya menuruti hawa nafsu, keinginan jiwa itu menghalang-halangi ingatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seukuran dengan apa
ia mengikuti keinginan jiwanya, seukuran itulah ia terhalang. Nah, ini hikmah puasa. Wa min hikamis siyam, dan di antara hikmah puasa, annal ghaniya ya'rifu bihi qadra nikmatillahi ta'ala alaihi. Sesungguhnya orang yang diberi kekayaan, orang yang diberi kecukupan, itu kalau pandai mengambil hikmah puasa, akan betul-betul menyadari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan gampang bagi dia, banyak, kepingin apa bisa. Minuman yang menyenangkan, mudah untuk dia dapatkan. Gitu. Bahkan di zaman sekarang ini, kepingin makan apa, kepingin minum apa, tinggal telepon, datang nanti makanan minuman itu. Gitu. Nah, itu orang yang punya kekayaan, orang yang punya kecukupan, seperti itu kebiasaannya. Tapi akan menyadari besarnya nikmat Allah yang ia terima. Ya Allah, itu nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak, itu, dan sudah dikonsumsi setiap hari, dan ia tidak merasa bahwa nikmat Allah itu banyak. Dimakan, kepingin gini makan, kepingin gini makan, kepingin begini telepon makanannya datang, kepingin minuman begini telepon makanannya datang. Seperti itu nikmat Allah Ta'ala. Gitu. Punya istri, kepingin dengan istrinya, gitu. Seperti itu nikmat Allah. Tapi hamba itu tidak pandai merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan puasa meninggalkan yang ia senangi, meninggalkan tuntutan jiwa untuk Allah. Nah, di antara hikmahnya, mudah menjadi hamba yang merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa nikmat Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu amat zalim, amat kufur terhadap nikmat Allah. Padahal kalau tidak merasa diberi, padahal sudah diberi, itu namanya kufur nikmat. Diberi, sudah diberi, sudah diterima, terus tidak merasa kalau diberi, akhirnya tidak bersyukur, itu namanya kufur nikmat. Dan jika kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Dan manusia itu sifatnya adalah kufur nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu amat zalim, amat nikmat Allah SWT. Nah, dengan puasa menyadari itu. Yang kedua, dengan puasa rasanya lapar tidak makan, rasanya haus tidak minum, itu betul-betul menyentuh hatinya. Dan banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang sulit. Nah, akhirnya mendorong dirinya, di samping bersyukur kepada Allah mendapat nikmat yang banyak, mendorong kepada dirinya sifat sosial yang baik, akhirnya ringan untuk memberikan kepada yang lain. Karena itu Rasulullah SAW sebagai teladan, gitu, diceritakan oleh sahabat, adalah Rasulullah SAW ajwadun nasi bil khair. Rasulullah SAW itu orang yang paling derma dalam kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih bagus lagi, lebih derma lagi tatkala di bulan Ramadan. Gitu. Dan apabila Jibril datang, maka kebaikan Rasulullah SAW itu seperti angin yang berhembus. Subhanallah. Gitu. Dan kita harus belajar. Dan bagaimana belajarnya? Dengan puasa, insya Allah akan mudah timbul rasa seperti itu. Dengan puasa makan, oh begini rasanya orang yang lapar. Haus tidak minum, begini rasanya orang haus tidak minum.
Nah, punya istri kalau lagi hajat tapi dia puasa tidak boleh. Nah, dengan itu maka akan mudah muncul di dalam hatinya merasakan nikmat Allah, dan muncul juga di dalam hatinya bahwa saudara-saudaranya sesama muslim banyak yang dikurangi nikmatnya oleh Allah sehingga tidak mendapatkannya, akhirnya memunculkan jiwa sosial kepada yang lain. Nah, berikutnya, dan di antara hikmah puasa at-tamarrunu ala dhabtin nafs wassaitarati 'alaiha, melatih dan membiasakan mengendalikan diri. Dengan puasa, sesungguhnya puasa itu merupakan latihan jiwanya untuk supaya bisa terkendali. Puasa itu melatih diri, melatih untuk mengendalikan diri. Dengan puasa, jiwanya akan terlatih menjadi jiwa yang terkendali. Terkendali bagaimana? Yang dimaksud dengan terkendali, kita paham makna terkendali dalam bahasa Indonesia ya, mengendalikan mobil supaya tidak nubruk, supaya tidak jalan yang salah. Nah, jadi itu. Nah, mengendalikan jiwa supaya tidak melangkah kepada yang salah. Nah, jadi seperti itu. Mengendalikan jiwa, oh ini tidak benar, oh ini baik tapi kebaikannya kecil dibandingkan dengan itu. Terkendali, tidak asal senang terus dilakukan. Hawa nafsu, kesenangan jiwa, asal senang dilakukan. Tidak, menjadi orang yang pandai mengendalikan jiwa. At-tamarrunu ala dhabtin nafs. Nah, dan kalau jiwa itu terkendali, tidak sekedar oh senang ini tapi ini jelek, nggak sekedar itu. Bahkan yang baik pun ini baik tapi kan kebaikannya rendah. Nah itu. Nah, akan beralih kepada kebaikan yang lebih tinggi. Akhirnya jiwanya terus jadi jiwa yang baik, dan termasuk atau akan jadi orang yang bisa mengendalikan jiwanya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya sehingga mengendalikan jiwanya dari keinginan-keinginan. Kepengen begini dikendalikan, kepengen begini dikendalikan, mau begini dikendalikan. Takut kepada Allah sehingga mengendalikan jiwanya dari keinginan-keinginan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat kembalinya. Surgalah tempat kembalinya. Nah, adapun orang yang melampaui batas mengikuti keinginan jiwanya, keinginan jiwa, hawa nafsu, hawa keinginan, nafs jiwa. Orang yang melampaui batas mengikuti keinginan jiwanya, lebih mementingkan urusan dunianya, tidak peduli halal haram, lebih mementingkan dunianya daripada urusan akhiratnya, maka difirmankan oleh Allah, tempatnya adalah neraka. Fa'amma man, yang melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Karena senang. Nah, senang itu jiwanya senang, hawa nafsu, kesenangan jiwa. Fa'amma man tagha, maka orang yang melampaui batas, mengikuti keinginan jiwanya, mengikuti hawa nafsunya. Wa atharal hayatad dunya, dan mementingkan jiwa melampaui batas karena mengikuti keinginan jiwanya, mengikuti hawa nafsunya itu. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan dunia. Man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka orang yang melampaui batas dan lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya, maka jahim itu tempatnya, neraka jahim itu tempatnya. Nah, dengan puasa itu, maka jiwanya akan terkendali.
Dan kalau orang itu pandai mengendalikan jiwanya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Gitu. Dan itu diantara hikmah-hikmah puasa gitu. Dan insya Allah itu kalau kita pelajari hikmah-hikmah puasa itu sungguh luar biasa, dan mudah-mudahan yang sedikit itu betul-betul menjadi nasihat bagi kita gitu, menjadi yang benar-benar bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kita, dan kita bisa berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang tadi kita fahami. Mudah-mudahan semua kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kekurangan dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang ke depan selalu dalam bimbingan Allah. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.